punya hak penuh untuk menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak di rumah sakit ini. Saya haramkan bagi siapapun mengizinkan pasien AIDS di rumah sakit ini. Dokter Farid baru saja cerita. Katanya mama kamu mengira bahwa kamu akan menikah dengan Dokter Farid. Mama minta sama papa bilang sama Dokter Hartono bahwa dia tidak berhak melarang mama untuk datang ke rumah sakit kapanpun mama mau. Kamu saja yang menyiapkan cincinnya. Dan kasihkan ke saya cincin itu begitu kamu sudah menemukan waktu yang tepat dan suasana yang amat tenang itu. Oke? Kalau dasar persahabatan kita hanya sebatas ini, kamu tidak akan cukup kuat untuk menangkal kemampuan Dokter Ayu memojokkan kamu ke sudut pengakuan. Sebelumnya waktu saya bawa dia ke tempat tidur, dia itu masih belum bangun. Mungkin masih di bawah pengaruh suntikan penenang, Ri. Saya nggak yakin, Dok. Saya rasa itu Dila. Lalu siapa yang menutup pintu sekeras itu sampai kamu terbangun? Saya nggak tahu, Dok. Tadinya saya pikir itu Ocha. Karena mungkin dia melihat atau berbicara sebelumnya dengan Dila. Lalu dia membanting pintu untuk memperingatkan saya. Tapi waktu saya tanya Ocha, dia bilang dia dan ibunya tidak keluar kamar sama sekali. Kalau angin saya juga nggak yakin, Dok. Karena angin di ruangan itu tidak mungkin bisa menutup pintu sekuat itu. Silakan. Maaf dok, nanti saya kembali lagi. Nggak apa-apa, Nia. Masuk aja. Baik dok. Maaf, Dok. Saya harus memeriksa keadaan Yopi dulu. Misi, Dok. Ada apa, Nia? Petra dok, sampai saat ini Petra belum datang juga. Saya coba telepon ke rumahnya tapi nggak ada yang ngangkat. Terus saya telepon ke handphonenya, tapi handphonenya juga mati dok. Terima kasih, Nia. Sama-sama dok. Permisi dok. Ya. Ibu, saya Asi, Bu. Biasa sepainya Ibu. Masa Ibu lupa sama saya? Bu, Ibu kemana aja sih, Bu? Saya nelponin Ibu mulu kagak pernah ada di rumah. Heran saya sama Ibu. Malam saya telepon lagi, yang angkat Bapak. Ya udah saya matiin aja. Aduh, Ibu bagaimana? Kalau begini caranya kapan saya bisa dapat komisi, Bu? Kamu tuh jangan ngoceh aja. Nanti ada yang denger di situ. Bilang sekarang mau apa? Cepat bilang. Bu, maaf ya. Saya mau kasih laporan sama Ibu. Ini begini. Ibu tahu ya, pasien Mirna yang sakit jiwa itu kabur sama koas Petra. Kabur? Sekarang dokter Ayu lagi kerepotan nyariin. Sebentar. Jutan nih. Mau nyedot Ayu sih begitu. Dalam rangka apa? Dia meminta kamu supaya membawa kembali dokter Mina ke rumah sakit. Tapi dia nggak ada di sini. Kenalkan ini Koas Arvin. Dia baru saja bergabung di Rumah Sakit Pelangi Harapan. Dia ditugaskan untuk menemani saya untuk menemui kamu dan dokter Mirna. Petra, saya Arvin. Boleh kalian masuk? Silakan. Tadi teman saya sarapan di sini. Sekarang dia sudah ke kantor. Jujur aja, sebetulnya dokter Ayu bisa melapor ke polisi.
Tapi itu akan mencemarkan nama baik rumah sakit dan juga merusak masa depan kamu dan Dokter Mirna. Saya juga jujur, Dokter Mirna tidak ada di sini. Dan saya tidak pernah mendorong dia untuk lari dari rumah sakit. Boleh saya lihat kamar kamu? Satu-satunya kamar ada di atas. Silakan. Bagaimana? Kalian sudah puas? Saya akan laporkan semua yang sudah kami lihat ke Dokter Ayu. Sekarang kami permisi dulu. Halo. Dugaan kamu tepat. Untung kamu segera buru-buru pindah ke hotel. Kalau enggak, kamu pasti akan dipergoki oleh Rizka dan koas baru. Dan pasti mereka akan membawa kamu ke rumah sakit. Bukannya maunya kamu saya kembali ke rumah sakit. Iya. Tapi bukan dengan cara paksa seperti yang direncanakan mereka. Kamu sudah menghubungi pengacara almarhumah mama saya. Begitu kamu pergi dan sebelum Rizka datang, saya sudah menelpon dia. Dia janji akan mengecek filenya. Dan begitu ketemu, dia akan menghubungi saya. Yaudah, sekarang kamu siap-siap. Saya akan segera ke sana. Baik, Bye. bye. Kenapa tidak Anda jelaskan pada koas Rizka? Saya ingin menjelaskan masalah ini langsung sama dokter. Untuk menghindari terjadinya distorsi. Dan sekarang Dokter Mirna sudah kembali di kamarnya, Dok. Tapi belum ada laporannya pada saya. Memang belum ada yang tahu. Dia menyamar seperti waktu dia melarikan diri. Dan walaupun bukan saya yang membawa dia pergi, tapi saya membawa dia kembali. Dan saya hanya akan membawa dia pergi kalau saya sudah dapat izin dari rumah sakit ini. Koas Petra, terima kasih atas bantuan dan dukungan Anda. Saya sangat menghargai itu. Saya juga berterima kasih sama dokter dengan tidak meminta polisi untuk menggerebek rumah saya. Pandai-pandainya tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Apa maksud Ibu? Silahkan duduk dulu, Bu. Tidak usah. Anda harus siap-siap untuk dipecat, dokter. Koas yang dibawa koordinasi Anda ini membawa kabur pasien sakit jiwa. Maaf, Bu. Kalau saya membawa dia pergi, saya sudah diseret polisi. Setahu saya Dokter Mirna ada di kamarnya. Kamar mana? Kamar Anda atau kamar motel? Di kamar perawatannya, Bu. Kalian berdua ikut saya ke sana. Kalau kalian bohong, saya akan tuntut kalian dan saya akan hancurkan karir kalian. Baik. Mari. Gue demen dah. Jadi juga gue dapat komisi dolar. Kalau rezeki emang gak kemana. Gue demen dah. Dolar, bagi dong, dolar. Gila, mau tahu aja urusan. Dolar nih, dolar. Dolar, sana dolar, sini dolar. Dolar.
ngasih saya kan. Sekarang biasa Bu, komisinya dolar Bu, dolar. Dolar. Makan tuh dolar. Kasihan loh. Kasihan. Mikirin ke dolar dulu sih. Maaf dokter, saya banyak mendengar tentang keusilan Nyonya Maya. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan barusan bisa membuat dia kapok. Tolong jangan masukkan perbuatan saya tadi dalam daftar kegilaan saya, dokter. Ibu mau minum apa? Terima kasih. Ibu cuma sebentar. Ibu nggak mau menyita waktu Nak Farid. Ibu cuma mau menanyakan, apa belakangan ini antara Ayu dan Nak Farid ada kesalahpahaman? Maaf Bu, sebetulnya pertanyaannya lebih tepat kalau Ibu arahkan ke Ayu, bukan ke saya. Ibu sudah terlalu sering menanyakan pada Ayu perihal pernikahan kalian yang berlarut-larut begini. Tapi jawaban yang Ibu terima belakangan ini semakin tidak jelas. Saya bukannya mau mengecilkan arti Ibu dan arti mama saya. Tapi dalam hal ini mungkin sulit untuk Ibu dan mama saya untuk memecahkan kebuntuan ini. Dan yang bisa memecahkan masalah ini adalah sebetulnya Ayu dan saya. Mungkin yang Nak Farid bilang itu ada benarnya. Karena zaman sekarang orang-orang muda merasa punya hak penuh untuk mengambil keputusan sendiri tanpa mendengarkan pertimbangan. Tapi sebagai seorang ibu, ibu tidak bisa melihat waktu begitu saja berlalu dalam kehidupan Ayu. Masa muda saya juga berlalu begitu saja, Bu. Demi menunggu ketegasan Ayu yang tidak pernah saya dapatkan. Dan sekarang saya harus memikirkan masa depan saya dan diri saya sendiri. Karena saya sudah tidak muda lagi, Bu. Saya sudah bilang, Mama jangan ikut campur lagi urusan rumah sakit. Tapi Mama masih ngotot ke sana. Tahu akibatnya? Mama cuma jadi bahan tertawaan. Mama tidak merasa perlu mendengarkan larangan Papa. Jangan gertak Mama dengan ancaman bahwa Papa akan mengundurkan diri. Saya tidak menggertak, saya serius. Kalau Papa serius, itu lebih bagus. Mama sudah membaca anggaran dasar rumah sakit. Di situ dijelaskan bahwa kalau Papa mengundurkan diri atau berhalangan, maka secara otomatis Mama akan mengambil alih jabatan Papa. Kalau Mama yang jadi presiden komisaris, rumah sakit tidak akan semrawut seperti sekarang ini. Silakan Papa mengundurkan diri. Maaf, niat saya untuk mengundurkan diri saya batalkan. Selama saya masih hidup, saya tidak akan memberikan kesempatan kepada Mama untuk merajalela di rumah sakit itu. Mengerti? The center of Hep devoted the party. Hep gets rid of adoption before this beautiful elder one eyes can. Lips cut it with adoption. Kitten house taken and one is the ghost center. Get full center. Makin lama, saya makin melihat diri saya ada dalam diri kamu. Walaupun alasannya berbeda, kamu memiliki dedikasi yang patut saya acungkan jempol. Justru saya banyak belajar dari dokter. Saya sangat kagum akan stamina fisik dan mental dokter. Tetap ada saat-saat saya merasa lelah dan down.
Tapi saya berusaha menutupinya dengan sikap saya yang saya tegar-tegarkan. Saya memang tidak mau kelihatan cengeng. Tante dokter, Mbak Dila datang lagi ke kamarnya Opi. Ayo, sudah ke sana. Saya sudah bilang sama kamu, jangan ikut campur. Saya bukannya mau ikut campur, tapi Mbak Rizka minta saya nyampein pesan untuk Mbak Dila. Kalau Mbak Dila ingin tenang di tempat Mbak Dila nggak boleh balas dendam. Bilang sama Mbak Rizka, dendam saya belum puas untuk menyiksa Yopi. Ocha tolong bilang sama Mbak Dila apa yang Tante bilang tadi siang ke Ocha. Ayo. Tante dokter bilang, kalau Mbak Dila mau ngasih hukuman, Mbak Dila biarin aja dia cacat. Biar dia menderita seumur hidup. Dila, Mbak tahu kamu ada di sini. Mbak tahu. Dulu kamu nggak pernah dengar nasihat Mbak. Dulu kamu nggak mau dengerin nasihat Mbak. Tapi sekarang Mbak mohon Dila, kamu dengerin nasihat Mbak. Kamu denger nasihat Mbak sekarang. Kalau kamu mau berdamai dengan masa lalu dan membuang dendam kamu, hidup kamu akan diterima di sisi Allah. Kamu dengerin Mbak, Dila. Kamu dengerin. Biar Allah yang membalas perbuatan orang yang jahat seperti dia ini. Biar Allah. Dila, kamu dengerin Mbak kan? Kamu dengerin Mbak kan, Dila? Dia pergi. Dila! Dila! Ocha. Itu dia. Ocha, sampaikan kepada Mbak Rizka, saya menyesal tidak mematuhi nasihatnya dulu. Saya janji akan mematuhi nasihatnya. Saya akan pergi sekarang, Ocha. Terima kasih, Ocha. Terima kasih. Sampaikan salam saya buat Mbak Rizka, Ocha. Dia janji mengikuti nasihat Mbak Rizka. Sekarang dia sudah pergi. Sepertinya nggak akan kembali lagi. Ada apa Ibu mau bicara sama Ayu? Ibu kok murung sih mukanya? Tadi siang, Ibu menemui Farid. Ibu mau menanyakan tentang hubungannya dengan kamu. Ibu, kenapa sih Ibu merendahkan harga diri Ibu? Kenapa Ibu ke sana? Kita kan bukan pengemis, Bu. Ibu tidak mengemis. Dari apa yang dia bilang, dia cukup lama mengemis kepastian menikah dengan kamu. Kamu harus memberi keputusan sekarang. Kalau tidak, hubungan kalian kandas. Ibu kan tahu Ayu begitu sayang sama Ibu. Tapi Ayu keberatan. Ibu begitu merendahkan harga diri kita. Ibu terlalu jauh masuk ke dalam persoalan hubungan saya dan Farid. Saya keberatan, Bu. Bu, Ibu maafin Ayu ya.
Mungkin karena Ayu terlalu capek. Sampai sikap Ayu tidak mengenakan ibu. Ayu tidak bermaksud menyakiti hati ibu. Oke. Ayu akan telepon Farid sekarang. Menjadi orang tua demokratis kadang-kadang dilematis. Maaf, permisi sebentar. Ya, Sorry, Far. Saya nggak tahu kalau kamu lagi ada tamu. justru saya yang sekarang jadi tamu di rumah kokas Nia. Saya dan Mama diundang orang tuanya untuk makan malam. Maaf, saya mengganggu. Enggak, saya nggak merasa terganggu. Mereka tuh sedang ngobrol. Ada yang ingin kamu bicarakan? Ya, saya mau minta maaf. Karena ibu saya tidak seharusnya datang ke kantor kamu. Apalagi ibu tidak bicara dulu dengan saya. Nggak apa-apa. Kamu nggak perlu minta maaf. Tindakan ibu kamu itu wajar. Setiap ibu pasti mengkhawatirkan masa depan anaknya. Dan kelihatannya Mama juga sedang membicarakan saya ke Nia. Syukurlah. Nanti saya akan telepon lagi. Kapan? Nanti malam? Besok? Saya nggak bisa janji. Bye. Telepon dari siapa, Dok? Dari rumah sakit. Makan malamnya udah siap loh. Oke, ya. Dia sedang ada tamu, Bu. Saya pesan teh panas manisnya satu, Mbak. Saya juga yang Mbak sama. Hai. Hai. Bagaimana pendapat kamu tentang rumah sakit di sini? Sangat kagum. Karena rumah sakit ini berprinsip mengabdi pada masyarakat. Dan saya sangat kagum pada Dokter Ayu. Iya, dia memang sumber dari semangat kemanusiaan yang kamu lihat di rumah sakit ini. Nia. Sini. Hai semuanya. Halo. Hai. Kamu udah kenal kan sama Koas Arvin? Udah. Kayaknya kalian lagi diem-dieman deh. Enggak juga. Cuma saya tuh lagi repot banget ngebantuin mama saya. Soalnya belakangan mama saya tuh seneng banget ngadain acara makan malam di rumah. Tadi malam juga Dokter Farid sama ibunya diundang. Udah dulu ya, saya kesana. Bye semua. Bye. Sepertinya sudah terjadi wabah panah asmara di rumah sakit ini. Dan udah ada yang kena. Di antaranya? Petra dan Dokter Mirna. Kepada Koas Rizka, diminta segera menemui Dokter Ayu. Yaudah deh, pesanan aku kamu ambil aja ya. Sampai ketemu lagi. Bye. Bye. Saya ini sangat pengalaman jadi mediator cinta. Dan saya bisa bantu kamu kalau kamu ada masalah sama Nia. Enggak deh, makasih ya. Sekarang suasana sudah tenang. Maksud saya, sepertinya arwah Dila sudah bisa menerima kenyataan. Jadi Ocha... Silakan masuk. Selamat siang, Dok. Selamat siang, Koas Rizka. Silakan, Mas ya. Gimana, Dok, keadaan tentang Ocha? Setelah kami mengecek beberapa kali, kami bisa menyimpulkan bahwa tidak ada masalah dengan Ocha. Lalu, bagaimana dengan... Maksud ibu, dengan kemampuan Ocha
berhubungan dengan arwah yang sudah meninggal. Menurut saya, kemampuan Ocha untuk melihat dan berhubungan dengan arwah yang sudah meninggal itu adalah ketajaman indera keenam yang dimiliki Ocha yang tidak dimiliki oleh semua orang. Dan itu tidak bisa dideteksi dengan alat-alat kedokteran. Saya menjadi percaya akan gejala ini, Bu. Ocha. Kenalkan, saya bapaknya Tante Dokter. Saya mau bicara. Tante Dokter, Ya, papahnya Tante Dokter mau ngomong sama Tante Dokter. Orang yang tidak bahagia tidak akan bisa memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Tante Dokter, ya. papahnya Tante Dokter bilang orang yang gak bahagia gak akan bisa ngasih kebahagiaan ke orang lain. Bilang sama Tante Dokter supaya segera berumah tangga. Tante Dokter, papa Tante Dokter bilang Tante Dokter harus segera berumah tangga. Arwah saya akan merasa tenang kalau Ayu segera menikah. Tante Dokter, arwah papahnya Tante Dokter akan tenang kalau Tante Dokter segera menikah. Ayu janji, Pak. Ayu akan segera menikah seperti keinginan Bapak. Ocha, Bapak Tante bilang apa lagi, Ca? Papahnya Tante Dokter nggak ngomong apa-apa. Dia cuma senyum lalu hilang. Siapa sih? Halo? Halo. Ibu, lama bener ngangkat teleponnya. Ada kabar baru nih, Bu. Heh, makan tuh kabar baru ya. Ya, dimatiin namanya. Halo. Halo. Aduh, Ibu, please dong, Bu. Jangan dimatiin dulu, Bu. Ini saya punya good news. Ibu tahu kan? Nih, saya mau cerita sama Ibu. Kalau di rumah sakit ini ada seorang anak kecil yang bisa terus ngomong sama itu arwah, Bu. Heh, memangnya kamu saya tampar satu kali gara-gara kabar palsu Dokter Mira itu masih kurang ya? Heh? Aduh, Bu. Ibu nggak percaya bener kalau kabarnya ini bohong, Bu. Ibu tamparin saya bolak-balik kayak fotokopi juga saya mau, Bu. Nggak apa-apa. Ini anak kecil ini bisa ngelihat arwahnya bapaknya Dokter Ayu yang udah meninggal. Makanya
kayaknya ibu buru-buru deh ke sini. Ntar keburu tuh anak kecil pulang lagi. Ya, saya ke sana sekarang. Tapi awas kalau kamu bohong ya. Iya, cepetan ya Bu. Aduh, saya tungguin nih Bu. Bener ya Bu ya? Yuk. Halo. Ini saya, Far. Ya, yuk. Far. Selama ini kan saya selalu membuat kamu menunggu tentang kepastian rencana pernikahan kita, kan? Iya. Lalu? Saya akan membicarakan tentang rencana pernikahan itu, Far. Dengan kamu sambil makan siang. Apa saya nggak salah dengar? Enggak, Far. Pendengaran kamu kan masih baik. Dan bahasa Indonesia saya masih baik dan benar, kan? Di mana kita akan makan siang? Karena saya sedang sibuk. Gimana kalau makan siang di ruangan saya saja? Oke. Saya segera ke sana siang ini. Bye. Bye. Mah, kalau nilai rapot Ocha banyak merahnya, jangan dimarahin ya, Mah. Ocha udah ketinggalan jauh. Iya sayang, nanti mama minta sama guru kelas kamu agar ngasih les tambahan untuk mengajar ketinggalan pelajaran kamu selama ini. Terima kasih, Mah. Iya. Selamat siang. Ibu Dewi. Saya Nyonya Maya Hasan. Saya istri Presiden Komisaris di rumah sakit ini. Saya sudah mendengar banyak tentang Ocha. Saya mau minta bantuan Ocha untuk bicara sama arwah almarhum papi saya. Karena waktu papi saya meninggal, ada beberapa warisan yang belum sempat dibicarakan. Ocha bisa bantu tante kan sayang? Nggak bisa, Tante. Kenapa? Kalau Ocha bisa bicara sama arwah papanya Dokter Ayu, kenapa Ocha nggak bisa bicara sama arwah papinya tante? Ocha, kalau nanti warisan itu ada, tante akan kasih Ocha 5% dari total nilai warisan itu. Maaf, Tante. Soalnya dia nggak di sini, Tante. Kalau nggak di sini ya dipanggil dong. Maaf Bu, Ibu jangan marah dengan Ocha. Kalau ibu tidak mau saya marah, bilang sama anak ibu, panggilkan arwah papi saya. Maaf Bu. Kenapa Anda selalu bikin masalah dengan saya? Kalau saya tidak salah, justru setiap kali ibu datang ke sini, ibu selalu membuat masalah. Saya rasa saya perlu menyampaikan kepada ibu bahwa dalam rapat Pak Hasan telah menekankan bahwa operasional rumah sakit ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab kami. Sok tahu kamu. Ibu, mohon maaf ya atas kejadian tadi. Gak apa-apa dok, saya terima kasih. Ocha, sudah siap mau pulang? Iya, Tante. Seneng ya besok sudah mulai sekolah. Kamu harus rajin belajar buat mengejar ketinggalan. Kapan-kapan main kesini lagi ya. Tentu aja, Tante. Ya? Pak, Kenapa? Sulit dapat tempat parkir. kesel. Nyonya Maya bikin ulah lagi. Ada masalah apa lagi? Karena Ocha membantu saya untuk bisa berkomunikasi dengan Bapak. Masa Bu Maya minta ngotot lagi sama Ocha agar dia bisa berkomunikasi dengan papinya? Ya enggak aja. Jadi sekarang kamu makin percaya dengan omong kosong anak kecil itu? Itu bukan omong. Sudahlah, Far. Saya kesini bukan untuk memperdebatkan soal itu. Kalau saya boleh tahu, apa yang membuat kamu memutuskan untuk bicara tentang rencana pernikahan? Apa kamu cemburu karena mama saya ke rumah orang tuanya Nia?
Lalu? Karena almarhum bapak saya minta saya untuk segera menikah. Itu bukan sebuah alasan yang masuk akal untuk menikah. Ya, masuk. Siap, Pak. Siap. Tidak berbeda begitu jauh dengan usia Nia. Saya ingin Nia menjadi menantu saya, Bu. Soal perbedaan usia bukan masalah untuk gadis-gadis zaman sekarang, Bu. Tapi bukankah Dokter Farid sudah mempunyai calon, Bu? Dulu saya mengira demikian. Tapi ya, entahlah. Sampai sekarang ini tidak ada kelanjutannya. Sebentar, Ibu. Sebentar ya. Ya, Ma. Mama lagi ada di mana? Mama ada di Roy Cafe. Lagi ada acara di sana, Ma? Oh, enggak. Mama lagi makan siang sama dokter Tantri sambil ngobrol-ngobrol. Maksud Mama, dokter Tantri mamanya Nia? Iya, siapa lagi? Far, kamu bisa kirim mobil nggak untuk jemput Mama sama mamanya Nia? Bisa, Ma. Mama tunggu aja di sana. Ya udah, Mama tunggu ya. Bye. Bye, Ma. Mama saya dan mamanya Nia sedang makan siang di luar. Mereka begitu cepat akrab. Padahal Mama baru ketemu sekali dengan keluarganya Nia. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.